Selamat usur, nyaman kabar sekenta? Wah, bahasa apa tuh Kak? Apa artinya ya? Ini bahasa Dayak Tunjung Kak. Artinya selamat pagi, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali ya Kak. Kita hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Kak Siska. Dan saya Kak Yeni. Hari ini adalah minggu kelima. Ada yang masih ingat ada apa di minggu kelima? Ya, betul. Minggu misi. Dalam minggu misi kali ini kita akan mendoakan Provinsi Kalimantan Timur. Ayo, kalian sudah siapkan Alkitabnya? Oke, jangan jalan-jalan dan jangan makan lagi ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian. Saat teduh kita mulai. Selesai? Adik-adik, Tuhan Yesus sayang semua bangsa, baik yang berkulit putih, hitam, kuning, yang rambutnya keriting atau rambutnya lurus. Kita semua ini bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Siska. Yuk kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau nyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dan kita akan menyanyikannya juga dalam bahasa Dayak. Mari adik-adik semuanya. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini.
kami boleh bersama-sama kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga firman yang akan kami dengar boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk datang beribadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selama bulan Oktober ini, tema kita adalah setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kali ini kakak-kakak berprofesi sebagai apa ya? Ada yang tahu? Seorang pendeta dan misionaris. Ayo, bedanya apa ya? Kakak tahu nggak? Saya taunya hanya pendeta, Kak. Kan di Gereja Kristus Ketapang ada banyak pendeta. Ada pendeta Reli, pendeta Aronika, pendeta Andri, dan lain-lain. Jadi pendeta itu yang melayani Tuhan di gereja, Kak. Betul nggak? Betul sekali. Nah, kalau misionaris itu adalah pelayan Tuhan yang diutus oleh gereja untuk melayani sebuah kota atau daerah atau suku tertentu yang berbeda dengan budaya mereka. Berhubung hari ini sedang bermisi ke Kalimantan Timur, nah kayak ini akan pakai pakaian khas suku Dayak umumnya. Tunggu ya. Wah, bagusnya. Berarti pendeta dan misionaris itu sama-sama pelayan Tuhan. Tapi beda tempat pelayanannya ya, Kak? Ya, benar Kak Siska. Tapi bukan cuma tugas pendeta dan misionaris saja loh untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus. Kita, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi saksi Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu Stop! Ku mau katakan. Kakak mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan gerakan, ya. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ya, walau masa pandemi membuat kita tidak bisa kemana-mana, bukan berarti kita jadi stop menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita tetap bisa melakukannya melalui doa kita. Mari kita berdoa, teman-temanmu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memelihara bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, semua jajarannya sampai ke tingkat RT RW melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mencintai. Memikirkan kemajuan rakyatnya, pulihkanlah Indonesia dari virus corona dan
vaksin merata di seluruh Indonesia. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keamanan, kesatuan, dan kemajuan untuk bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya saling mengasihi dan melengkapi satu sama lain. Kami juga berdoa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia supaya tercipta generasi yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri dan dengan semangat yuk kita nyanyikan bersama-sama Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Bersaksiku sampai Tuhan datang, bersaksiku sampai Tuhan datang, bersaksi, haleluya, bersaksiku sampai Tuhan datang. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia memberikan tugas kepada setiap kita untuk menceritakan kasih yang besar kepada semua orang. Dari opa oma, papa mama, kakak adik, dan siapapun yang kita temui setiap hari. Siapkah kita bersaksi untuk Tuhan? Let's go!
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pak Cahyono, rohaniawan Gereja Kristus Ketapang dari Pos Kembangan. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya Pak Cahyono mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu kelima di bulan Oktober. Dan seperti biasa, di minggu kelima ini Gereja Kristus Ketapang merayakan Minggu Misi. Nah, kali ini kita akan mendoakan provinsi di Kalimantan. Yaitu Kalimantan apa? Kalimantan Timur. Nah, siapa yang di sini pernah pergi ke Kalimantan Timur? Pak Cahyono mau tanya. Ada yang pernah? Oh, pasti sudah ada yang pernah ya. Nah, kapan-kapan kalau ada kesempatan, bisa tuh kita pergi sama-sama ya ke Kalimantan Timur. Kita lihat seperti apa sih daerah Kalimantan Timur itu. Nah, tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus sayang Kalimantan Timur. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh daerah Kalimantan Timur dan mendoakannya, kita mau belajar firman Tuhan dulu tentang misi. Yuk, kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Pak Cahyono akan membacakannya, adik-adik menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berangkat ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca tadi adalah merupakan kisah perjalanan Paulus dan teman-teman dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke banyak daerah. Kalau kita melihat di dalam ayat 6, Paulus dan kawan-kawannya sebenarnya ingin pergi ke daerah Asia. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat 7, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke sana. Sehingga mereka akhirnya pergi ke daerah Frigia dan Galatia. Nah, mungkin kita bertanya-tanya atau adik-adik juga bertanya, kok mau pelayanan gak diizinin sih? Apa berarti Tuhan Yesus gak sayang daerah-daerah di Asia? Dan bukan di sini saja, di dalam ayat 7 kita menemukan bahwa Roh Kudus melarang mereka masuk Bitinia. Apa maksudnya ya? Ya, memang kita tidak bisa tahu sebetulnya alasan utama kenapa Allah melarang Paulus dan kawan-kawan memberitakan Injil ke daerah-daerah tersebut. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, itu harus berserah dan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Bukan keinginan kita, tetapi pimpinan dan keinginan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat Paulus dan para murid Kristus ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang banyak membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Tetapi coba, walaupun mereka begitu luar biasanya, tetapi mau tidak mau harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pelayanan mereka berbuah lebat. Kalau mereka semaunya sendiri, maka berarti mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka pelayanan mau-maunya sendiri. Nah, kalau kita mau melihat di dalam ayat 9, Roh Kudus kembali memberi pimpinan kepada Paulus melalui sebuah penglihatan, di mana ada seorang Makedonia yang berdiri dan berteriak kepada Paulus, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah itu, Paulus dan rombongannya segera mencari cara dan waktu untuk pergi ke Makedonia, karena mereka mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari kisah perjalanan misi Rasul Paulus ke berbagai daerah, kita bisa belajar bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita dalam menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan kita harus peka. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus, suara Tuhan. Kemana kita harus melayani. Misalnya, kalau kita sedang sibuk belajar, banyak sekali tugas yang harus dilakukan, sibuk bikin PR, apalagi besok mau ulangan ya. Nah, ketika sedang sibuk, kita lihat papa mama gitu ya, lagi sibuk ya, mungkin mama sedang sibuk di dapur, repot sekali. Pertanyaannya, apakah kita mau bantu mama? Apalagi kita melihat mama sambil masak, sambil repot di dapur, juga sibuk jagain adik kita. Apakah kita mau berdiam diri, asik dengan kesibukan kita sendiri? Nah, tentu tidak, ya. Di dalam hati kecil kita, kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, hati kita akan tergerak ketika melihat papa atau mama sedang repot. Kita akan tergerak untuk menolong mama, papa. Nah, pertanyaannya, menolong orang tua itu adalah hal yang baik yang Tuhan suka. Pertanyaannya, apakah kita mau ngikutin nggak pimpinan daripada Tuhan? Kita mau ngikutin nggak suara daripada Roh Kudus? Kita mau bantuin mama papa atau kita nggak usah lah, biarin aja mama atau papa sibuk aja dengan urusannya. Saya toh punya pekerjaan sendiri. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kayak Paulus dilarang oleh Roh Kudus. Paulus taat, Paulus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Misalnya, lagi contoh ya, ketika lagi Zoom, sekarang kan semua kalau lagi sekolah gitu Zoom ya, ikut Zoom online. Nah, ketika lagi Zoom kita melihat ada teman-teman kita yang biasanya cerewet, biasanya suka ngobrol,
tiba-tiba lagi kita lihat hari itu sedih, diam, nggak berbuat apa-apa, nggak banyak omong. Nah adik-adik, apa yang kita lakukan? Kita harus peka. Oh jangan-jangan teman kita ini punya masalah. Berdoa sama Tuhan. Kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana cara saya menolong teman saya, menghibur teman saya. Nah mungkin Roh Kudus akan menggerakkan kita. Ayo tanya teman kamu. Kamu ada masalah apa? Kamu ada hal-hal yang sedang digumulkankah? Bisakah saya bantu? Minimal saya bantu doakan. Nah, bisakah kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus? Tuhan ingin kita melayani sesama kita. Tetapi apakah kita, adik-adik dan Pak Cahyono, mau gak mengikuti pimpinan daripada Tuhan? Atau kita sibuk dengan urusan kita, kita tidak mau melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan dengan melayani sesama itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah kerinduan daripada Roh Kudus. Sehingga makin hari kita makin jadi berkat. Nah adik-adik, sekarang kita akan mencoba mendoakan satu daerah yang juga itu tentu maunya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mendoakan daerah-daerah, suku-suku yang masih banyak belum menerima Tuhan Yesus. Nah hari ini kita mau berdoa untuk Kalimantan Timur. Namun sebelumnya Pak Cahyono mau kasih gambaran. Kalimantan Timur itu seperti apa sih? Nah adik-adik, Provinsi Kalimantan Timur itu ada di Pulau Kalimantan. Nah coba lihat di peta ini ya, peta ini coba lihat baik-baik. Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, nah Pulau Kalimantan itu ada di atasnya. Ada di atasnya. Suku Kalimantan Timur itu ada banyak banget. Ada suku Banjar, ada suku Berau, Dayak Tunjung, Dayak Kutai, Dayak Kenyah, dan masih banyak lagi. Nah, mau tahu lebih jelasnya? Kita lihat video berikut ini. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Secara geografis, Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Dayak Kutai yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Gong atau Tarik Kancet Ledo. Ini adalah tarian yang menggambarkan kelembutan seorang gadis yang menari bagaikan sebatang padi. Kalimantan Timur juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah amplang. Amplang adalah camilan dengan bahan dasar ikan yang menjadi buah tangan wajib bila kita pergi ke Kalimantan Timur. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal adalah Kawang Lindung Mangrove Margamulyo yang terletak di kota Balikpapan. Menarik kan? Itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga punya kebudayaan dan kekhasan yang menarik. Pakaian adat Kalimantan Timur memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai cawat atau yang disebut dengan abet kabok. Lalu ditambahkan dengan mandau yang diikatkan ke pinggang. Lalu pada bagian atasan memakai rompi yang dilengkapi dengan sapai inok. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang dihiasi dengan bulu burung enggang, burung endemik dari Kalimantan. Lalu pakaian laki-laki dilengkapi dengan gelang manik untuk tangan dan kaki. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai rok panjang yang disebut ta'a.
Lalu pada bagian atasannya akan menggunakan sape inok yang sama seperti yang digunakan laki-laki. Bagian atasan ini akan dihiasi dengan manik-manik dengan corak yang terinspirasi dari kearifan alam seperti tumbuhan dan hewan. Terakhir, perempuan akan menggunakan mahkota sebagai penutup kepalanya. Gak lupa juga ada tambahan aksesoris seperti kalung dan gelang manik untuk semakin mempercantiknya. Wah, menarik kan pakaian adat dari Kalimantan Timur ini? Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur juga tidak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Kalimantan Timur juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat Lamin. Menariknya, rumah ini dihiasi dengan ukiran etnik yang berupa motif hewan, manusia, dan tumbuhan. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Kalimantan Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Buah Bolok. Wah, indah, keren. Itu yang bisa digambarkan tentang daerah di Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, Bapak Presiden Jokowi sudah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, karena dinilai apa? Tempatnya strategis di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga perdagangan dengan luar negeri bisa berjalan sangat lancar. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk Kalimantan Timur, sehingga semuanya bisa lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan Kalimantan Timur ya. Pertama, kita harus doakan karena di situ ada suku-suku di Kalimantan Timur yang masih banyak yang belum menerima Tuhan Yesus. Kita doakan gereja-gereja dan orang-orang Kristen di Kalimantan Timur bisa menjadi berkat dan memiliki keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus sampai ke daerah-daerah pedalaman. Yang kedua, kita doakan untuk rencana Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru, supaya rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa kemajuan bagi negeri Indonesia. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk berdoa bagi Provinsi Kalimantan Timur. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kalimantan Timur di mana banyak sekali suku-suku yang belum mengenal Injil, belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya daerah ini mengenal Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ada di Kalimantan Timur, hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka mampu, Tuhan mampukan, Tuhan gerakan untuk masuk ke suku-suku di Kalimantan Timur, sehingga suku-suku yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Kalimantan Timur dijadikan provinsi ibu kota negara. Tuhan, tolong supaya hal ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga negara kami, negara Indonesia lebih kuat dengan berpindahnya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tuhan, tolong seluruh proses yang akan dilakukan, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat menjadi lancar dan terwujud Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, seluruh Provinsi Kalimantan Timur, masyarakatnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah belajar firman Tuhan dari kisah perjalanan Paulus yang menaati pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Kita juga sudah mengenal Provinsi Kalimantan Timur. Dan ayat hafalan kita terambil dari Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi,
Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang satu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan satu lagi untuk pekerjaan misi. Seperti minggu sebelumnya, 2 persembahan itu bisa ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau adik-adik bisa kumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari kita ingat janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, baik di keluarga, di sekolah, dan dimanapun. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, pakailah aku. Pakailah aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Kalau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Kita akan pujian ini sekali lagi. Pakailah aku. Pakailah aku
masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan tetap memelihara sekolah minggu kami. Walaupun kami tidak saling bertemu, tapi setiap hari Minggu Tuhan izinkan kami untuk beribadah. Tuhan berkati dan lindungi guru-guru sekolah minggu agar tetap setia melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa sebagai anak-anak sekolah minggu, walaupun kami masih kecil, tapi kami tetap bertekad, kami mau setia, kami mau memegang janji kami untuk tetap percaya Tuhan dan menjadi saksi Tuhan, baik kami di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Tuhan kiranya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saat teduh, silakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia kebaktian online Sekolah Minggu GKK. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu lagi di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.